Kemudian yang kedua, peran enzim retriksi dalam rekayasa genetika tumbuhan untuk menghasilkan tanaman transgenik tahan hama itu adalah apa gitu ya. Nah, untuk materi ini itu biasanya ada memang enzim-enzim yang digunakan untuk rekayasa genetika seperti itu. Nah, terkhusus untuk enzim retriksi sendiri ya, itu adalah enzim yang dikenal dalam bidang genetika itu disebutnya sebagai gunting biologi ya. Jadi ini enzim retriksi ini itu disebut sebagai gunting biologi ya. Disebut sebagai gunting biologi. Nah, pasangannya itu adalah enzim lipase ya. Jadi pasangan dari enzim retriksi itu biasanya yaitu enzim lipase. Nah, kalau enzim lipase itu dikenalnya itu sebagai lem biologi ya untuk menyambung dari DNA atau eh, komponen biologi yang dipotong tadi dengan menggunakan enzim retriksi tersebut. Nah, peran enzim retriksi ini dalam rekayasa genetika itu adalah untuk memotong ya, sebagai gunting dia. Jadi untuk memotong plasmid bakteri atau rantai DNA ya. Nah, kalau untuk yang menyambung ini ya, menyambung plasmid dengan fragmen DNA ini tugasnya adalah tugas dari enzim enzim lipase ya, enzim lipase namanya. Ya, enzim lipase ya. Kalau untuk mengisolasi gen ini nanti bisa dicari. Nah, setahu saya di rekayasa genetika itu ada dua enzim yang berperan penting, yaitu enzim retriksi endonuklease ya atau RE disebutnya ya. Jadi enzim retriksi ini itu ada lanjutannya yaitu enzim retriksi endonuklease atau enzim RE namanya. Nah, itu pasangannya adalah enzim lipase. Nah, kalau retriksi endonuklease itu digunakan sebagai gunting biologi, kalau yang untuk menyambung ya sebagai lem biologi ya untuk menyambung itu disebut sebagai enzim lipase seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 3. Nih, di Indonesia hewan yang tergolong kelas Trematoda dikenal dengan nama cacing hati ya. Jadi ini babnya adalah bab animalia ya. Kelas 1, kelas 10 ya, kelas 10 SMA animalia semester 1. Nah, salah satu jenisnya merupakan parasit pada hewan ternak yang masuk ke dalam tubuh melalui apa. Nah, berarti dulu ingat-ingat lagi tentang eh, step by step eh, di mana bisa trematoda itu menyebabkan infeksi atau penyakit pada manusia. Nah, jadi hewannya dulu itu ya, ini trematodanya, cacing hatinya itu dia dimakan ya oleh ternak ya, dimakan oleh misalnya sapi atau kerbau gitu ya. Nah, dia itu menyusup atau berada di tumbuhan atau makanan ternak tersebut seperti itu. Nah, kemudian setelah dimakan oleh siapa tadi?
ternak tadi ya, sapi atau kerbau tersebut, kemudian kerbaunya mungkin disembelih gitu kan. Nah, setelah itu baru dimakan oleh manusia dan menyebabkan infeksi juga ke tubuh manusianya. Nah, tapi berarti yang pertama kali menyebabkan itu adalah apa? Pakan ternaknya ya. Jadi tumbuhan atau pakan ternak yang sudah tercampur dengan cacing hati tadi gitu ya. Jadi yang benar apa nih? Yang benar adalah yang A ya. Jadi pakan ternak yang diberikan kepada peternak.